Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materialitas dan risiko audit untuk mata kuliah Audit dan Asurans yang beranggotakan Helvilia Septiana dengan NPM 207525051 dan Rahmadita Maharani dengan NPM 207525063. Selamat menyaksikan. Konsep materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor juga perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan asuransi berikut ini. Yang pertama, bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Pertimbangan materialitas ada dua, yaitu pertimbangan kuantitatif dan pertimbangan kualitatif. Apa aja sih pertimbangan kualitatif? Yang pertama ada laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua ada total aktiva dan aktiva lancar dalam neraca. Dan yang ketiga ada total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Nah, pertimbangan kualitatif itu apa aja sih? Yang pertama ada kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua ada kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga adanya gangguan dari tren laba. Yang keempat ada sikap manajemen terhadap tren laba. Yang kelima ada syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Selanjutnya, tingkatan materialitas. Nah, tingkatan materialitas ini digolongkan menjadi dua, yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan, yakni laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, ada materialitas pada tingkat saldo akun. Apa sih? Yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun atau saldo akun material atau besarnya saldo akun yang tercatat. Cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas dengan dua cara, yaitu ada dalam perencanaan audit dan pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Ukuran kuantitatif materialitas. Yang pertama, ada laporan keuangan dipandang salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Yang kedua, ada laporan keuangan dipandang salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Yang ketiga ada laporan keuangan dipandang salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari pasiva. Yang keempat ada laporan keuangan dipandang salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Hubungan materialitas dengan bukti audit. Apa ya? Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecakupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan atau hubungan terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini,
saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor yang dimana hal itu tanpa disadari tidak dimodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Tingkat kemungkinan bahwa auditor gagal menemukan salah saji material pada laporan keuangan dan tetap memberikan opini wajar. Risiko audit berbanding terbalik dengan tingkat penjamin. Artinya, semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, maka semakin rendah risiko audit yang auditor tanggung semestinya. Jadi jika tingkat penjamin auditnya 99%, maka tingkat risiko auditnya hanya 1%. Selanjutnya, dalam risiko audit terdapat unsur risiko audit. Yang pertama yaitu risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga yaitu risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu akun atau suatu perusahaan yang tanpa pada dasarnya sudah bawaan dari perusahaan tersebut. Jadi itu merupakan risiko yang memang harus ditanggung konsekuensinya pada akun tersebut. Contohnya pada perusahaan dagang, pada perusahaan bakery. Perusahaan bakery pasti mempunyai tantangan tersendiri, dan tantangan terbesarnya yaitu pada risiko persediaan. Kalau persediaannya tidak laku atau tidak terjual semua, itu kemungkinan besar persediaannya akan terbuang karena usia persediaan makanannya hanya jangka pendek. Kemudian ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian, risiko ini yang salah saji materialnya yang terjadi karena sistem perusahaan tidak dapat mendeteksi kesalahan tersebut. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah jika perusahaan memiliki sistem yang baik. Contohnya, pada minimarket, kasir yang melakukan pencurian saat dia bekerja, dia mengambil uang. Nah, itu bisa dicegah dengan menggunakan SOP dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada risiko deteksi. Risiko ini sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi, maka risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapan oleh auditor. Selanjutnya ada model risiko. Di sini ada audit risk, itu terdiri atas inherent risk dan control risk yang hanya bisa menilai. Kemudian ada detection risk, itu bisa dikendalikan. Agar lebih jelas, akan saya jelaskan dalam hubungan antar komponen risiko audit. Yang pertama, risiko audit itu sendiri targetnya kita sebagai auditor adalah bagaimana caranya risiko audit yang ada itu harus serendah mungkin. Nah, sekarang jika risiko audit sudah serendah mungkin, lalu apa yang bisa dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan risiko audit serendah mungkin itu? Risiko audit, sebelumnya risiko audit dipengaruhi oleh 3 faktor. Dan faktor yang hanya bisa dikendalikan yaitu faktor yang terakhir, yaitu risiko deteksi. Maka kita harus menilai terlebih dahulu dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian internal. Pertama, risiko bawaan diasumsikan bahwa auditor itu selalu menganggap kemungkinan terburuk, bahwa risiko bawaan itu tinggi semua. Nah, sekarang misalkan perusahaan memiliki pengendalian internal yang bagus, maka penilaian auditor pada risiko pengendaliannya rendah. Ketika risiko pengendaliannya sudah rendah, artinya
perusahaan sudah berjalan dengan baik. Nah, karena auditor itu tidak perlu terlalu serius atau bisa dianggap auditor itu bisa lebih santai. Jika auditor itu santai, maka artinya risiko deteksinya itu tinggi. Selanjutnya, kalau misalnya perusahaan setelah dilihat, perusahaan itu tidak memiliki SOP yang cukup baik, tidak punya mekanisme yang tidak baik, dan membuat catatan keuangannya pun tidak rutin. Nah, ini menunjukkan bahwa risiko pengendalian internalnya tinggi. Karena pengendalian internalnya tinggi atau tidak bisa dipercaya, maka artinya demi mendapatkan risiko audit yang rendah, auditor harus berusaha niat dengan sangat berupaya untuk mendapatkan bukti yang banyak dan sebaik mungkin. Jadi dalam hal ini risiko deteksinya rendah. Kemudian dapat dilihat dalam slide di sini ada materialitas risiko dan bukti audit dalam diagram bundar ya. Kemudian selanjutnya, risiko audit berpengaruh kepada prosedur audit. Dalam prosedur audit terdapat dua prosedur, yaitu prosedur substantif dan pengujian kontrol atau test of control. Prosedur substantif, prosedur ini yang fokusnya kepada nilai akun. Intinya, auditor itu ingin tahu apakah nilai akun yang tercantum dalam laporan keuangan sudah sesuai atau ada salah saji atau tidak. Jika ada salah saji, berapakah nilai salah saji tersebut? Maka tes salah saji akan dipecah menjadi dua, yaitu test of detail dan analytical procedure. Test of detail merupakan prosedur substantif yang paling bagus karena memberikan bukti pasti tentang berapa salah saji materialnya. Kemudian analytical procedure. Analytical procedure ini membantu auditor dalam mengidentifikasi akun-akun mana yang mungkin salah saji material. Tapi analytical procedure ini tidak konklusif. Dalam audit prosedur substantif paling utama karena dinilai paling bagus. Kemudian ada prosedur tambahan yaitu pengujian kontrol atau test of control. Prosedur audit untuk mengumpulkan bukti sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam mencegah salah saji keuangan dan tidak berkaitan dengan nilai salah saji material secara langsung. Kemudian ada contohnya yaitu dalam prosedur substantif pada test of detail, yaitu auditor melakukan counting transaksi penjualan dan menemukan adanya 15 juta penjualan fiktif. Kemudian di analytical procedure persen, sedangkan HPP-nya turun 6% dibandingkan tahun lalu. Kemudian pengujian kontrol atau test of control, manajemen menyatakan bahwa semua transfer bank yang dilakukan staf keuangan di atas nilai 10 juta membutuhkan forum di otoritas oleh manajer, dan auditor mengecek beberapa forum transfer sebagai sampel apakah mereka telat di otoritas oleh manajer. Kemudian ada audit setelah prosedur-prosedur itu telah dilakukan secara baik dan benar, kemudian auditor bisa memilih dua strategi audit. Yang pertama yaitu pendekatan terutama substantif, kemudian pendekatan risiko pengendalian rendah. Pendekatan terutama substantif, pendekatan ini biasanya fokusnya adalah ke substantif test dan fokusnya ke test of details. Karena strategi ini memberikan bukti yang paling bagus dan biasanya dipilih terutama untuk perusahaan yang pengendalian internalnya tidak dapat dipercaya, maka strategi ini paling aman karena kualitasnya yang paling bagus. Namun, risiko pendekatan ini
yaitu mahal karena banyak test of detailnya. Kemudian ada pendekatan risiko pengendalian rendah. Pendekatan ini dipakai ketika auditor sudah menilai bahwa perusahaan yang diaudit pengendalian internalnya bagus dan prosedurnya ada banyak lengkap, aplikatif, dan dijalankan. Nah, dinilai maka risikonya rendah. Keuntungan menggunakan strategi ini, bukti substantif yang diperlukan akan lebih sedikit dan lebih ke test of control, yang dimana menggunakan test of control itu lebih murah. Namun, aturan tertulis strategi ini hanya digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan publik. Demikian, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.